Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan perintahnya. Salat subuh berjamaah kita lanjutkan untuk duduk sejenak, harap ridhanya Allah Subhanahu wa taala, berakrab-akrab dengan firman-Nya serta mempelajari daripada sunnah-sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan bahwa kesemuanya ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan untuk diri kita sekalian sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan untuk menjadi bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah, sungguh ketika kita berbicara tentang ilmu, maka berharaplah selalu kepada Allah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Karena sejatinya ilmu itu manafa wa laisa ma hufid. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu manafa, ilmu itu apa yang bermanfaat, walaysa mahufid, dan bukanlah apa yang kemudian hanya sebatas dihafal saja. Banyak orang menghafal ilmu, bahkan menghafal hadis, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala uji dengan tidak ada kemanfaatan dalam ilmunya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mengharap kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat insya Allah menjadikan diri kita semakin takut kepada Allah, menjadikan diri kita senantiasa mengingat Allah, sehingga dimanapun kita berada, kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut kepadanya. Ini yang kemudian disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Sedikit tapi kemudian menjadikan kita jauh lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terus teringat dan terus kita bawa dimanapun kita berada, itu jauh lebih bermanfaat. Saya sering mengistilahkan, jangan sampai kita memiliki ilmu tulen. Masih ingat Pak? Apa? Iya, metu kelalen gitu. Ilmu tulen kayak gitu, metu kelalen. Pas keluar dari pintu itu lupa. Bahasa orang Jawa kan apa? Kelalen gitu. Maka berharap bahwa Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Setiap kali kita duduk di majelis ilmu, itu insya Allah menjadikan diri kita akan lebih merasakan betapa indahnya, betapa nikmatnya duduk di majelis ilmu. Ini adalah surga dunia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita di dunia ini. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah, kita di pagi hari ini tema bahasan kita jamaah adalah sebab terbesar su'ul khatimah. Mungkin jamaah sekalian dirahmati Allah sudah sering mendengar, bahkan
Khatimah artinya akhir, berarti akhir yang buruk, akhir kehidupan yang buruk ya. Dan kita semuanya berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah ini. Jamaah sekalian dirahmati Allah, tentunya kita menyadari bahwa saat kita menikmati kehidupan dunia ini, hendaknya kita sadar kehidupan dunia yang kita nikmati saat ini sejatinya hanyalah antrian panjang. Hanyalah antrian panjang untuk menunggu sebuah kepastian yang bernama kematian. Betul atau betul? Antrian panjang untuk menunggu hal yang pasti yang bernama kematian. Sering orang mengatakan kematian itu adalah kepastian yang tidak pasti. Kepastian karena memang dia pasti akan datang, namun dia tidak pasti kapan datangnya, di mana datangnya, dan bagaimana kondisi saat mendatangi kita. Wa tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Setiap jiwa tidak tahu di mana dia akan meninggal dunia. Tidak ada yang tahu bagaimana dia juga akan meninggal dunia. Meskipun kematian itu adalah sebuah kepastian, tapi yang Allah tetapkan bagi kematian itu adalah tidak pasti waktunya, tidak pasti tempatnya, dan tidak pasti kondisinya. Karena itulah jamaah sekalian dirahmati Allah, kita hendaknya senantiasa mempersiapkan diri kaitan dengan hal ini. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat Ansari tentang orang yang cerdas dan mulia, itu siapa ya Rasulullah? Orang yang paling cerdas dan mulia itu siapa ya Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab bahwa orang yang cerdas dan orang yang mulia di dunia ini adalah mereka yang aktsaruhum dzikran lil maut, yang paling banyak mengingat kematiannya, wa asyadduhum isti'dadan lahu, dan yang paling bersungguh-sungguh dalam mempersiapkannya. Ulaika humul aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah, mereka pergi dengan kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita kaitan dengan hal ini, bahwa Allah memberikan hidayah kepada kita untuk terus-menerus bersungguh-sungguh mempersiapkan hal ini. Insya Allah, kapanpun ketika Allah tetapkan ajal kita, kapanpun dimanapun ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan kematian kita, insya Allah kita pun juga sudah siap. Meskipun sejatinya kematian itu datang tanpa membutuhkan persiapan kita, ya, tanpa membutuhkan persiapan kita. Yang namanya kematian, Pak, ya, itu mendatangi tidak peduli tua atau sakit. Kematian tidak menunggu seorang itu sudah tua atau mengalami sakit. Anak-anak, pemuda, orang tua, orang yang sehat, yang sakit, orang yang kemudian kaya raya ataupun miskin, orang yang memiliki kedudukan tinggi ataupun rakyat biasa, semuanya pasti didatangi yang namanya kematian. Allah katakan dalam surah Al-Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tidak ada yang bisa lari darinya, tidak ada tempat untuk berlindung dari yang namanya kematian. Meskipun dia mempersiapkan katakanlah tempat yang besar, kokoh, tebal, lalu dia bersembunyi dari malakul maut, pasti kalau memang sudah jadwalnya akan mati juga.
namanya kematian. Meskipun kalian berada di sebuah buruj musyayyadah, sebuah dinding yang kokoh, yang kuat, atau mungkin berlindung, bersembunyi di bunker-bunker, kalau memang sudah jadwalnya datang, ya pasti akan meninggal juga. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah, dalam perkara ini mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkaruniakan kepada kita akhir yang baik, atau yang biasa kita sebut dengan husnul khatimah, dan berlindung juga kepadanya dari segala perkara-perkara yang menyebabkan kita berakhir su'ul khatimah. Karena tidak ada yang menjamin, alias tidak ada jaminan bahwa kita akan berakhir dengan akhir yang baik, Pak. Meskipun saat ini kita dapati kondisi diri kita dalam kebaikan, saat ini kita di atas kebaikan, tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa akhir kehidupan kelak kita masih di atas kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan hal ini dalam hadisnya sahih, dikeluarkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ar-rajula la ya'malu az-zamana at-tawila bi'amali ahli al-jannah, thumma yukhtamu lahu 'amaluhu bi'amali ahli an-nar. Sungguh ada seorang yang beramal dengan waktu yang panjang, dengan amalan penghuni surga, namun ternyata diakhiri kehidupannya dengan amalan penghuni neraka. Sebaliknya hadirin sekalian dirahmati Allah, wa innar rajula la ya'malu zaman at-tawil. Seseorang beramal dengan amalan yang panjang, artinya waktu yang sangat lama, bi amali ahli jannah, bi amali ahli neraka, dengan amalan-amalan penghuni neraka. Tapi kemudian summa yukhtamu lahu 'amaluhu bi amali ahli jannah. Diakhiri dalam kehidupannya itu dengan amalan penghuni surga. Masya Allah. Sekali lagi tidak ada jaminan. Berdoalah terus kepada Allah, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan bahwa hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha membolak-balikkan hati kita agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini, Pak, Masya Allah, berada di antara genggaman jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Inna quluba bani Adam kullaha baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Hati kita nih, semuanya ini ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kaqalbin wahid, seperti hati yang satu. Yusarrifuhu haitsu yasha', terserah Allah Subhanahu wa taala bagaimana akan mengarahkan hati itu. Lalu kemudian Nabi mengajarkan sebuah doa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ya Allah, yang membalikkan hati, yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ini di dalam ketaatan kepadamu. Terus berdoa ini jemaah, terutama saat kita sujud di setiap kali sholat. Rasulullah SAW memperbanyak doa ini setiap kali sujudnya beliau, yang kemudian juga bisa kita ucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kita berharap ini sampai nanti Allah tetapkan aja kita di dalam ketaatan. Karena sekali lagi jemaah, amal itu ukuran standar kebaikan baik atau buruknya diukur dari penutupnya, bukan di awal sekarang ini, bukan. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung bagaimana penutupnya, akhirnya seperti apa.
memohon kepada Allah dikaruniakan amal-amal yang baik sampai akhir hayat kita, dan berlindung kepada Allah dari segala perkara yang buruk, ya, akhir yang buruk, akhir yang disebut dengan su'ul khatimah, akhir yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir yang menyedihkan karena ketika datang maut sementara kita bergelimang dosa dan maksiat. Apalagi saat mati kondisinya lagi maksiat. Mungkin tidak jamaah orang mati saat maksiat? Mungkin ya? Sangat mungkin ya, sangat mungkin. Lagi senang-senang ya, dengan dosanya, dengan maksiatnya, kelompok apa? Ya, game over alias mati. Wal'iyadzubillah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, maka ada sebab-sebab, ya, kita berlindung kepada Allah dari segala sebab-sebab yang menyebabkan su'ul khatimah. Banyak yang disebutkan kaitan dengan sebab su'ul khatimah. Pagi hari ini dengan keterbatasan waktu kita belajar ada 3 sebab terbesar seseorang bisa mengalami yang namanya su'ul khatimah. Yang pertama, hadirin sekalian dirahmati Allah, adalah tenggelam dalam cinta dunia. Apa yang pertama? Tenggelam dalam cinta dunia. Imam Abdul Haq Al-Syibili rahimahullah mengatakan bahwasanya sebab terbesar su'ul khatimah itu adalah tenggelam dalam cinta dunia, berpaling dari akhirat, dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal itu. Yang pertama, tenggelam dalam cinta dunia. 2, berpaling dari akhirat. Dan ini relate banget ketika orang itu sudah tenggelam dalam cintanya dia terhadap dunia, kebanyakan pasti dia berpaling dari urusan-urusan akhirat, berpaling dari akhirat jemaah, dan cenderung mudah untuk melakukan yang namanya kemaksiatan. Ketika dunia ini sudah menjadi ambisi terbesar dalam hidup seseorang, ketika dunia ini sudah mewarnai hati seseorang, sudah tidak lagi berada di genggaman tangan tapi merasuk di dalam hati, maka hati-hati jemaah, itu tandanya dia telah dihantarkan kepada gerbang su'ul khatimah. Kenapa kok bisa seperti itu? Lihatlah bagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang kibarut tabi'in, beliau mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah pangkal dari segala dosa dan kemaksiatan. Jadi kalau orang sudah la haula wala quwata illa billah, ya, hatinya itu dipenuhi dengan dunia, Pak. Cintanya dengan dunia, pagi siang sore mikirnya dunia, itu bakalan, ya, cenderung untuk melakukan dosa dan kemaksiatan seperti yang dikatakan Imam Hasan Al-Basri. Yang namanya kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala mudah baginya untuk kemudian dia tinggalkan. Salat gampang sekali dia tinggalkan. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala mudah banget dia langgar. Apalah itu yang kemudian disebut penipuan kah, korupsi kah, pencurian kah, penipuan kah, fitnah kah, menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, memakan harta orang lain. Kalau sudah yang namanya dunia, ya, memenuhi daripada hati seorang hamba, sudah cenderung kepada itu, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Maka kita berlindung kepada Allah dari yang namanya cinta dunia. Kalau sudah dibutakan dengan dunia begitu, Pak, tidak peduli halal haram, tidak peduli, nggak peduli itu punya siapa, diambil. Bahayanya cinta kepada dunia seperti itu. Yang kedua,
dan menunda-nunda taubat. Apa yang kedua? Terus-menerus melakukan apa? Dosa dan menunda-nunda taubat. Ya. Ada seorang yang diceritakan oleh Imam Al-Tabari di dalam tafsirnya, bahwasanya seseorang Imam Al-Qurtubi menceritakan di dalam tafsirnya seseorang bernama Al-A'sha. Dia seorang penyair terkenal. Ya, di zaman jahiliyah itu ada penyair terkenal namanya Al-A'sha. Nah, ketika dia mendengar tentang Islam, lalu kemudian dia tertarik untuk masuk ke dalam Islam, dia pergi dari Mekah ke kota Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Namun di tengah perjalanannya dia mendengar bahwa di dalam Islam itu ada aturan tidak boleh minum khamr, alias khamr diharamkan. Sementara dia adalah pecinta khamr, pecandu khamr. Khamr itu apa? Minuman keras. Dia senang banget minum. Maka kemudian dia berkata di dalam hatinya, karena itu dia sudah mengurungkan niatnya, gak jadi ke kota Madinah menemui Rasulullah SAW. Dia sudah berniatkan bahwa saya akan memuaskan diri saya dengan minum khamr selama 1 tahun, dan tahun depan saya baru akan kembali menemuinya. Maksudnya menemui Rasulullah SAW. Apa yang terjadi jamaah? Belum sempat dia sampai di rumahnya, dalam perjalanan menuju kembali ke Mekah, dia jatuh dari tunggangannya, lalu kemudian lehernya pun patah dan mati suul khatimah. Belum sempat masuk, belum sempat taubat dia, matinya suul khatimah. Makanya yang namanya at-taswif, apa itu at-taswif? Sikap menunda-nunda perkara kebaikan. Ini adalah bahaya yang besar, sangat bahaya, karena dia menjadi senjatanya iblis, Pak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, at-taswifu jundun min junud iblis azim qala khadabi, bahwa yang namanya sikap menunda-nunda dari perkara-perkara yang baik, termasuk apalagi itu adalah taubat. Artinya menunda-nunda apa? Taubat. Itu merupakan tentara dari tentara-tentaranya iblis yang sangat besar. Qala khadabi, yang sering kali digunakan oleh iblis untuk menipu daya manusia. Sudah ada niatan ini taubat, tapi kemudian tar dulu deh, masih kepingin, masih apa? Masih kepingin kayaknya, tar dulu deh, mumpung masih sehat, mumpung masih muda, mumpung dan mumpung lainnya banyak banget juga. Kalau sudah hati pengen maksiat, ada aja bisikan setan untuk menunda-nunda taubat. Sementara terus dia melakukan dosa, sementara yang namanya dosa itu, satu titik dosa menutup daripada hati kita dengan satu titik hitam. Setelah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, titik hitam itu akan kemudian dicabut oleh Allah. Kalau orang itu berdosa lagi, tempel lagi satu titik hitam. Ketika dia terus-menerus melakukan dosa, semakin lama dosa, tapi semakin lama hatinya tertutup oleh nokta hitam itu. Akhirnya menghitam dan mengeras. Kalau sudah seperti itu, sulit sekali untuk kembali kepada Allah. Dan akhirnya apa? Berada dalam gerbang suul khatimah, tinggal datang kematian dan dia akan mati suul khatimah waliyadzubillah. Makanya hati-hati, Pak. Gak peduli itu dosa kecil atau dosa besar, jangan ditunda, segera taubati, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, la saghiratan ma'al
Al-israr itu kan apa? Terus menerus. Wala kabiratan ma'al istighfar, dan tidak ada dosa yang besar ketika ditutup dengan yang namanya istighfar. Hati-hati. Dosa kalau sudah terus menerus dilakukan, dikhawatirkan itu akan menjadi akhir daripada kehidupan seseorang. Nabi SAW mengatakan, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi di mana dia mati. Imam Al-Munawi rahimahullah menjelaskan tentang makna hadis ini, bahwa ia mati dalam kondisi ia mati di atas kehidupan yang dia terbiasa dengannya. Dia mati ya di atas kehidupan yang terbiasa dia lakukan. Maka kemudian dia akan dibangkitkan di atas kondisi itu pula. Ketika seorang di dalam hidupnya terbiasa punya kebiasaan-kebiasaan baik, tilawah Al-Quran ajak, datang ke majelis ilmu senang, terus kemudian apa? Sholat berjamaah di masjid sregep, senang banget. Beramal soleh, ibadah, melakukan ketaatan, membantu orang, itu senang sekali. Maka bisa jadi Allah wafatkan dia di atasnya, sebagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan. Sebaliknya jemaah, ketika dia terus-menerus melakukan dosa dan itu menjadi kebiasaan dia, hal yang buruk itu menjadi kebiasaan dia, sangat mungkin kemudian dia dimatikan oleh Allah di atas kebiasaannya itu. Bukankah sudah banyak para ulama menceritakan, bahkan menulis di dalam buku tentang akhir buruk orang-orang yang mengalami su'ul khatimah? Lihatlah, ada di antaranya seperti Imam Abdul Aziz bin Ruwad, seorang ulama yang kemudian menceritakan kesaksiannya pernah melihat dan bahkan mendengar langsung seseorang ketika ditalkin kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Kan kalau sudah ditalkin kalimat tauhid, keinginan kita sebagai seorang mukmin bisa mengucapkan kalimat itu di akhir kehidupan. Iya Pak ya? Karena kalau kita bisa mengucap sekali aja kalimat tersebut, surga jaminannya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Keinginan kita seperti itu. Itu tanda orang husnul khatimah. Tapi orang ini, kata beliau, bukan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, justru dia mengingkarinya. Apa hal, apa sebab? Ternyata dia adalah orang pecandu khamar, pecinta khamar. Makanya Allah matikan dia dalam kondisi itu. Ada pula yang kemudian, kata beliau, ditalkinkan kepadanya la ilaha illallah, bukan kalimat itu yang keluar dari lisannya di akhir kehidupan, malah justru dia menyenandungkan lagu-lagu yang sering dia nyanyikan, yang sering dia senandungkan dalam hidupnya. Makanya kemudian di akhir dengan seperti itu. Ada orang yang dalam kehidupannya sering bolak-balik, kemudian bahkan gemar banget main catur, Pak. Main apa? Main catur meskipun mubah. Tapi kalau kemudian terus-menerus dia main, akhirnya banyak waktu terbuang sia-sia daripada waktu yang bermanfaat. Lalu kemudian bisa saja dia mati dalam kondisi itu. Ada kisah nyatanya bahwa seorang meninggal dalam kondisi seperti itu karena cintanya kepada permainan itu. Bukan kalimat la ilaha illallah yang keluar, justru yang keluar dari lisannya kalimat apa? Ya, skak. Karena kan orang main catur suka gitu ya, skak, 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 begitu-begitu skak. Maka bisa jadi itu matinya bukan kalimat la ilaha illallah, tapi apa?
Ada orang yang suka main judi, coba. Main apa? Main judi, kartu gitu ya. Saya nggak tahu apa pernah saya ceritakan di sini. Saya sendiri mendengar dari kisah orang yang ngajarin saya nyetir mobil. Ya saya dulu kursus lalu kemudian diajarin sama dia. Nah kalau lagi belajar itu dia cerita sama saya. Ceritanya apa? Pak Budi tahu kan, saya kemarin mendengar langsung ada tetangga saya itu sakratul maut. Awal sakratul maut. Berharapkan kalimat tauhid ini yang keluar, tapi kemudian justru dia mendengar kalimat yang lain yang mengerikan sekali, yaitu apa? Joker. Joker. Apa itu Pak Joker? Tahu sendiri ya, pernah ya? Hati-hati. Ini jamaah, saya pastikan sebelum saya ceritakan, saya ingin pastikan, Pak, mohon maaf, ini cerita beneran atau bercanda? Beneran Pak. Sampai dengar sendiri atau katanya saya dengar sendiri? Bener tak? Ya sudah. Itu menunjukkan kepada saya apa yang disampaikan oleh Nabi tadi, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Kalau kemudian dia terbiasa dengan sebuah kebiasaan selama hidupnya itu, bisa jadi akan ditutup dengan kebiasaan itu. Ada orang senang banget jualan. Wah, sama ya, pedagang di sini senang banget jualan. Nah, dagangnya, jualannya itu sudah masuk. Dan pokoknya hidupnya itu, lisannya itu, isinya jualan aja. Maka hati-hati jemaah, kalau kemudian nggak seimbang atau tidak dipenuhi dengan akhirat, bisa saja kebiasaan-kebiasaan itu menutup di akhir kehidupan. Ada yang kemudian di akhir kehidupannya mengatakan, ini kain baru, kain asli. Ini kain baru, kain asli ya. Itu diucapkan dia pada saat dia meninggal dunia. Karena apa? Ya setiap harinya dia selalu begitu. Ya apakah kemudian jauh saudara mati Allah, seseorang bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akhir yang baik ketika dia menyadari dunia? Jangan sampai yang namanya kebiasaan-kebiasaan yang apalagi kebiasaan itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bukan hanya membuang waktu sia-sia, tapi kebiasaan yang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berganti dengan akhir yang baik, insya Allah bisa. Yang penting jangan kemudian dipenuhi terus. Ada hal-hal kebaikan yang kemudian menutupinya. Ada harapan-harapan terus berdoa kepada Allah agar ditutup dengan akhir yang baik. Jangan sampai kemudian ini sudah nggak bertaubat terus melakukan kemaksiatan. Semua dilakukan molimo. Apa molimo? Madon, madam, mendem, maling. 5. Apa? Molimo. Semua maksiat. Itu orang Jawa bilangnya apa? Molimo. Madon, madam, mendem, maling. Apa madon? Zina. Nah, itu apa? Zina itu dosa-dosa besar. Madon, berzina. Allah sudah larang. Ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kemudian madam, mendem, main. Ini sudah diharamkan juga. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min 'amali syaitan fajtanibuh. 3 ini. Madar apa Pak? Narkoba. Mendem Muhammad. Main judi. Kan gitu ya? Maling. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Nyuri, korupsi dan lain sebagainya. Ini jika kita sadari kita melakukannya, segera akhiri dan bertobat kepada Allah. Jangan ditunda, khawatir nggak nyampe Pak. Akhirnya masuk dalam kondisi su'ul khatimah. Yang terakhir, kondisi seseorang bisa su'ul khatimah disebabkan oleh salah
dengan berteman dan memilih circle pergaulan. Dia lebih memilih teman dan pergaulan yang buruk. Ini sangat memungkinkan seseorang berada dalam su'ul khatimah di akhir kehidupannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam surah Al-Furqan di ayat yang ke-27 sampai 29 kisah seorang yang menyesal di akhirat gara-gara salah memilih circle buruk, terus saja dia di situ. Ceritanya tentang Uqbah bin Abi Mu'aid yang berteman dengan Ubay bin Khalaf, di mana kalau orang itu ada, maksudnya Ubay bin Khalaf ada, di situ ada Uqbah bin Abi Mu'aid. Sementara Uqbah ini juga berteman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Uqbah ini didatangi oleh Rasulullah, dijamulah dengan makanan. Rasulullah mengatakan ketika ditawari makan, tidak mau makan sampai kau bersyahadat la ilaha illallah. Maka kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid ini bersyahadat. Terdengarlah berita tentang hal itu kepada Ubay bin Khalaf, teman sahabat karibnya. Lalu ditanya, engkau sudah murtad, engkau sudah mengikuti Muhammad? Aku cuman itu hanya sekedar menghargai teman, karena aku nggak mau ke orang keluar dari rumahku sudah aku sebarkan makanan sementara dia nggak mau makan makananku, maka aku ngikutin aja keinginan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Tapi aku nggak ada dalam hatiku seperti itu. Bohong, buktikan. Buktikan. Benar-benar dibuktikan oleh Uqbah ini. Dia datangi Rasulullah SAW, ya, menghina Nabi SAW, bahkan meludahi Nabi SAW. Dan orang ini juga lah yang dikisahkan dalam sejarah itu yang meletakkan jeroannya kambing gitu ya di atas pundaknya Rasulullah SAW. Maka orang inilah yang kemudian menyesal yang dikisahkan oleh Allah di dalam surah Al-Furqan itu. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Dan ingatlah hari di mana seseorang menggigit jarinya, menggigit tangannya. Orang yang zalim itu menggigit tangannya dan sambil dia mengatakan dengan penyesalan, seandainya aku dulu bersama dengan Rasul, ngikutin, karena Al-Quran sudah datang kepadanya, bahkan dia sudah ada kecenderungan ingin tertarik masuk di dalamnya, tapi kemudian gara-gara salah milih temannya. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai celaka aku, kenapa aku menjadikan si fulan ini sebagai temanku. Khalil itu di atas sohib, betul-betul teman yang sangat dicintai. Orang sekarang bilangnya bestie. Apa? Bestie gua nih. Jangan sampai nyakitin dia, kan gitu, udah jadi bestie. Salah milih bestie. Alhasil akhirnya ngikuti bestinya di neraka. Siapa? Ubay bin Khalaf. Dia menyesal. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Ini orang nih yang sudah dijadikan bestie ini sudah menyesatkan aku dari peringatan-peringatan atau Al-Quran yang saat itu dibawa oleh Rasulullah SAW kepadanya. Ba'da idja'ani, setelah datang kepadaku, yang padahal dia sudah hampir itu, tapi gara-gara temannya ini dia memilih itu. Ingat, Allah mengingatkan di ujung ayat, wa kana syaitanu lil insani khadula. Setan itu pengkhianat manusia. Dia bisik-bisikin. Kalau sudah dia tersesat, dia lihat-lihat. Makanya besok di hari kiamat, Pak, saat orang-orang itu menyalahkan, ya Allah, saya ini di sini nih gara-garanya iblis, gara-gara setan nih saya melakukan ini. Oh, setan nggak mau Pak, protes, enak aja. Bukan salah saya, saya hanya Pak bisik-bisik, kan gitu loh. Setan itu hanya Pak bisik-bisik. Yang mengeksekusi siapa? Ya manusianya sendiri. Makanya besok setan nggak mau disalahkan. Pengkhianat memang dia.
sakratul mautnya. Ternyata yang datang di situ adalah orang-orang yang setipe dengannya, yang satu majelis dengannya, yang sudah membuang waktu sia-sia, bergelimang dosa maksiat. Apa yang terjadi kalau kemudian saat orang sakratul maut yang datang adalah orang-orang begitu, Pak? Mau gimana bisa mengucap kalimat la ilaha illallah? Sulit sekali circle-nya orang-orang begitu. Masih ingat kisah tentang Abu Thalib, jemaah? Abu Thalib itu paman Nabi SAW, cinta kepada Nabi, sangat melindungi Nabi. Tapi apa akhir kehidupan beliau? Dikisahkan bahwa saat kondisi sakratul maut, Nabi datang kepadanya dan mengatakan, ya ammi kul ya ammi la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang aku bisa gunakan untuk pembelaanku kepadamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi mengatakan itu? Ternyata di sisi yang lain, di ranjang Abu Thalib itu ada Abu Jahal dan ada Abdullah bin Abi Umayyah. Dua-duanya teman daripada Abu Thalib ini. Nggak rela yang namanya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ini, nggak rela Abu Thalib itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setiap kali diucapkan kepadanya kalimat tauhid, ditimpali oleh keduanya dengan kalimat atarghabu an billati Abdul Muttalib. Apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Kau membenci agama nenek moyangmu? Kagak jadi, coba. Padahal sudah mau kalimat apa? Gak jadi. Nabi gak putus asa, ucapkan lagi kalimat la ilaha illallah. Abu Jahal juga gak mau lagi, ucapin atarghabu an billati. Jadi perang. Ternyata mana yang menang bisikannya? Bisikan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Akhir kalimat yang diucapkan oleh Abu Thalib adalah ala millati Abdul Muttalib, di atas agama dan keyakinannya Abdul Muttalib. Ngeri sekali. Berakhir suul khatimah. Berakhir suul khatimah. Ini 3 perkara yang hendaknya kita betul-betul sadari sangat berpotensi menjadikan seseorang apa? Suul khatimah. Kamu berhati-hati, mulai perbaiki diri, jauhi karakter-karakter orang yang berakhir suul khatimah. Yang disebutkan oleh para ulama di antaranya at-tahawunu bis-shalah, meremehkan sholat. Hati-hati, ini cenderung orang bisa suul khatimah kalau meremehkan apa? Sholat. Alay dari sholatnya dikerjakan asal-asalan, cenderung orang ini berpotensi suul khatimah. Apalagi tadi dari kisah yang sudah disebutkan, mudminul khamar, orang yang sering banget minum minuman keras, narkoba dan lain sebagainya, mendem dan itu, ya, ini berpotensi suul khatimah. Siapa lagi? Al-'aqli walidain, orang yang durhaka kepada orang tuanya, cenderung dia bisa potensi besar suul khatimah. Kemudian siapa lagi? Orang-orang alladzi yu'dzil muslimin, yang menyakiti orang-orang muslim, menyakiti, menzalimi, mengambil haknya, memukulnya, bahkan sampai menumpahkan darahnya, berpotensi suul khatimah. Perkara-perkara ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dari tenggelam di dalam dosa dan maksiat ini. Terakhir jemaah, ditutup dengan berharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga pembahasan yang ringan ini menjadikan diri kita semakin sadar. Setiap hari, setiap waktu kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, mengharap kepada Allah husnul khatimah, dikauni husnul khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, berlindung dari apa? Su'ul khatimah. Semoga dengan demikian kita insya Allah tersadarkan dan selalu mempersiapkan diri kita dengan amal-amal kebaikan
atasnya berakhir dengan kebaikan atau husnul khatimah, insya Allah. Ini yang menjadi bahasan kita. Jika ada pertanyaan, monggo. Monggo, Pak. Ada yang tanya? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Suryadi dari Akula. Suryadi ya. Tadi yang disampaikan Pak Ustadz bagi kami semua mungkin ya sangat menjadi renungan sekali tentang hadis Imam Muslim dan Bukhari yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bersahabat. Jadi ada seseorang awalnya baik, akhirnya buruk, dan sebaliknya awalnya buruk, akhirnya baik. Itu apa alasannya Ustaz? Sebab apa? Kami ini kan nggak tahu tuh. Seperti kita yang ada di sini kan kelihatan kita semua makhluk tuh baik, tapi ternyata nggak baik. Kalau penyerahannya Ustaz mungkin untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah, hadis itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW dengan hadis yang lain yang kemudian menjelaskan kepada kita kok bisa ada orang yang tadinya beramal kebaikan tapi kemudian dia berakhir dengan amalan buruk. Ternyata di situ hadisnya jelas sekali. Dia melakukan kebaikan itu fima yabdu linnas, kata Rasulullah SAW, yang tampak dan dilihat oleh manusia. Maksudnya lebih jelasnya adalah dia melakukan kebaikan-kebaikan itu hanya untuk dilihat oleh manusia. Riya maksudnya. Ya, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu nggak bersih. Bukan karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi justru ingin mendapatkan kasih sayang dan cinta manusia, pandangan-pandangan manusia, penghormatan manusia, penghargaan manusia, fima yabdu aw fima yarahun nas, apa yang dilihat oleh manusia. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia di akhir kehidupannya akhir yang buruk seperti itu. Maka hati-hati jemaah dengan amalan. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Maka kalau terbersit ada riya, ada keinginan untuk pujian-pujian manusia, segera istighfari diri. Ya. Karena kita nggak tahu bagaimana akhir daripada kehidupan kita. Terlebih lagi kita juga nggak tahu bahwa apa catatan Allah Subhanahu wa taala untuk kita Pak di Lauhul Mahfuz itu. Ada di hadis yang lain juga disampaikan bahwasanya orang itu beramal kebaikan sampai antara dia dengan surga itu Pak hanya satu hasta, atau kita bilangnya satu langkah. Ya. Summa sabaqahul kitab, lalu dia didahului oleh catatan Allah Subhanahu wa taala, artinya ketetapan Allah. Fayamalu bi amali ahli nar, maka kemudian dia beramal dengan amalan penghuni neraka. Fayadkhuluha, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Karena Allah tetapkan itu. Di dalam catatannya dia adalah penghuni neraka, dan kita nggak bisa berlepas dari yang namanya catatan Allah itu. Maka di sini Pak, betul-betul penting doa itu penting. Bukan hanya kita beramal soleh, tapi doa. Ini tadi yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ya. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul beramal soleh, bisa beramal soleh dan meninggal dengan amal soleh itu. Sambil terus menjaga hati. Jangan sampai kemudian terkotori amal-amal kita hanya dengan sedikit pujian, ya, hanya dengan sedikit penghargaan manusia dan melupakan besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala.
nanti insya Allah di surga. Amin. Yang pertama jemaah, tentunya tadi kita memohon kepada Allah, ya, berdoa terus menerus, lisan kita mengucapkan doa itu, betul-betul mengucapkan doa itu dalam setiap waktu kita berharap Allah berikan husnul khatimah, dan juga berlindung kepada Allah sebaliknya dari su'ul khatimah. Kalau orang itu lupa, yaitu tadi bagaimana Allah wafatkan seseorang itu menurut kebiasaannya, ini orang betul-betul ingin husnul khatimah, dia berdoa memohon terus kepada Allah husnul khatimah, dan takut sekali dengan yang namanya husnul khatimah, bahkan takutnya dia ke bawah sampai sakaratul mautnya. Amr bin As radhiyallahu anhu ketika mau meninggal dunia dalam kondisi sakaratul maut, Pak. Dalam kondisi apa? Sakaratul maut. Beliau menangis saat itu, menghadapkan wajahnya ke dinding sambil menangis karena takut dengan husnul khatimah. Siapakah beliau? Amr bin As, kita tahu semuanya, beliau adalah sahabat yang mulia, hidup bersama dengan Rasul SAW, beribadah luar biasa, berjuang bersama Rasul, pengorbanannya, harta, jiwa, raganya diberikan. Beliau hidup sebagai generasi yang terbaik dari generasi umat ini, tapi masih takut dengan yang namanya husnul khatimah. Ada kekhawatiran dalam hatinya. Kalau dibanding dengan kita, Masya Allah, pernahkah kita berharap kepada Allah dikaruniai husnul khatimah? Nah, pernahkah kita berlindung kepada Allah dari yang namanya akhir yang buruk, su'ul khatimah? Kalau itu menjadi harapan kita, insya Allah Allah tutup kita dengan itu. Yang kedua adalah ikhtiar, tidak bisa tidak. Sungguh-sungguh asyadduhum isti'dadan lahu, yang paling bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan hal itu. Kalau nggak bisa mengamalkan semua amalan-amalan baik, minimal kita punya amalan unggulan, dan kita terus berusaha di situ. Apa itu amalan unggulan? Amalan yang menjadi apa, Pak? Ya, diri kita, kayak bahasanya personal branding. Sampai jadi seperti itu. Kalau disebut namanya ini, ahli tahajud. Sebut namanya ini ahli sedekah. Kalau disebut nama ini ahli Quran, dia jadi amal unggulan baginya. Ya. Kalau tidak bisa mengamalkan seluruh amalan dengan sempurna, dengan level 100 itu nggak bisa, maka minimal miliki satu. Apa yang bisa kita lakukan? Dan kita berharap Allah wafatkan kita di atas. Kalau kita cinta dengan Al-Quran, membaca, bahkan menghafal, mentadabburi, terus menerus begitu, dan kita ajak bahkan punya waktu wajib dengan Al-Quran, alias tidak akan kita lewatkan waktu itu kecuali kita pasti memberikannya haknya, maksudnya membaca Al-Quran, insya Allah kita akan diwafatkan dalam kondisi begitu. Ya. Dan yang tadi, Pak, jangan lupa apa? Circle, Pak, penting. Temannya besti. Besti ini penting, Pak. Bestimu siapa menentukan banget. Ya, kau mengambil circle pertemanan, pergaulan yang keliru, Pak, mengerikan. Karena seseorang itu dilihat dari agama temannya juga, dengan siapa dia berteman. Kalau pengen husnul khatimah, ya sudah, berteman dengan besti-besti, circle-circle yang apa? Memang pengennya juga husnul khatimah. Dan menjauh dari pergaulan atau besti-besti yang memang nggak mau husnul khatimah, karena cenderung membuang waktu sia-sia atau bahkan malah berkelima dosa maksiat. Tinggalin seperti itu. Nggak apa-apa dibilang, udah beda nih. Kan ada orang ketika hijrah itu dibilang, diomongin, dia sudah beda dia bukan lagi besti kita, dia bukan lagi kayak kita, ya, dia sudah beda nih. Nggak apa-apa dibilangin begitu. Bahkan pun kalau
Kita lebih ingin menyelamatkan diri kita, ya, lebih menyelamatkan diri kita. Insya Allah dikasih teman yang jauh lebih baik. Bahkan teman yang baik itu nanti di akhirat Pak, manfaatnya. Ketika kita tidak bisa masuk ke dalam surga, tapi kita memiliki teman-teman yang baik, circle-circle yang baik, bestie yang baik, ya, insya Allah itu yang akan bisa menyelamatkan kita kalaulah kita tidak berada di dalam surganya Allah. Bukankah ada hadis yang sampai menyebutkan orang-orang itu disuruh mencari temannya yang ada di dalam neraka jahanam, masuk kemudian ke dalam neraka jahanam, apakah tidak terbakar? Tidak. Allah lindungi mereka dengan kuasanya, lalu mengeluarkan teman-teman yang mereka kenal di dunia untuk keluar dari neraka. Sudah begitu disuruh oleh Allah kembali lagi masuk ke dalam neraka dari orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar dinar. Dinar itu kan ya segini ya. Sudah dikeluarkan semuanya, suruh masuk lagi sama Allah ke dalam neraka, nyari orang yang kemudian di dalam hatinya masih ada iman walaupun separuh dinar. Sampai di akhirnya yang orang itu ada iman walaupun sebesar dinar. Tuh, masih bisa masuk surga? Bisa, tapi ya gitu Pak. Iya. Menderita di neraka. Tapi tetap dikeluarkan karena di dalam hatinya masih ada iman dan tidak ada kesyirikan, tidak ada dosa syirik. Orang itu dikeluarkan dari neraka dengan pertolongan atau syafaat teman-teman dekat darinya. Makanya jemaah kita jangan salah pilih bergaul. Ini tips-tips atau hal-hal yang bisa menjawab untuk supaya Allah karuniakan kepada kita akhir yang baik atau husnul khatimah. Insyaallah. Ini yang bisa disampaikan karena waktu yang sudah habis overtime, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah karuniakan kepada kita husnul khatimah. Allah lindungi kita, keluarga kita dari buruknya su'ul khatimah sampai Allah wafatkan kita insyaallah di atas kebaikan, di atas husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. أقول قولي هذا ثم أستغفر الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد